Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulikal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslim ikhwatil kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, sepantasnya lah kita lebih banyak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada saat-saat kita mengingat betapa besarnya anugerah Allah kepada bangsa ini yang telah memperoleh kemerdekaan dengan perjuangan dan pengorbanan yang tidak kecil, yang tercatat dalam sejarah bahwa kita adalah bangsa yang gagah, bangsa yang punya nilai, bangsa yang pemberani, sehingga kemerdekaan yang kita dapatkan bukan sekedar hadiah pemberian cuma-cuma, melainkan dengan darah dan air mata. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuki tahun ke-78. Kalaulah kita bentangkan rangkaian kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa ini, mungkin tidak cukup waktu untuk membahasnya. Kata kuncinya adalah kita berterima kasih, kita bersyukur. Kita berterima kasih kepada para pejuang, hamba-hamba Allah yang dengan tulus dan ikhlas dan mewariskan kemerdekaan ini kepada kita. Mereka adalah para mujahidin. Mereka adalah guru-guru kita. Mereka adalah kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita. Adapun realitas yang terjadi pada saat ini tidak akan membuat kita berkurang menyatakan terima kasih dan syukur kepada beliau, malah bertambah. Janganlah nasib dan peruntungan kita yang tidak begitu mencerahkan pada saat ini kita jadikan alasan untuk tidak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya adalah syukur. Para koruptor Rajab bersyukur dengan adanya kesempatan yang dimiliki oleh mereka memperkaya diri. Para ahli pun dari berbagai bidang pasti mereka bersyukur
karena mereka telah bisa mampu dan mengutak-atik peraturan dan perundang-undangan untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Bahkan pencoleng pun berterima kasih. Masa kita, orang yang paling berhak untuk bersyukur atas kemerdekaan ini, tidak mengekspresikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu berterima kasih, bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Tapi bila sebaliknya, apabila kamu kufur dengan nikmat Allah, kufur atas nikmat adalah menafikan nikmat, mengecilkan arti nikmat, menyepelekan, mengejampingkan. Itu adalah kufur nikmat. Dan ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang jadi masalah sekarang ini, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat itu. Sekecil apapun nikmat, apabila kita tidak pandai mensyukurinya, bisa menuju kepada kehidupan yang hedon, mencari kesenangan dan kepuasan sendiri, tidak memikirkan orang lain. Kalau kita salah dalam mensyukuri nikmat Allah ini, kita akan pongah, kita akan sombong, kita akan takabur dibuatnya. Makanya di dalam syukur ini, izinkan saya untuk membacakan alinea alinea ketiga dari preambul Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Saya ulangi sekali lagi. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah. Ini adalah sebuah iktiraf, adalah sebuah kepengakuan bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah Allah, bukan siapa-siapa, bukan milik seseorang, bukan milik proklamator, adalah milik bangsa ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi jangan ada klaim bahwa kepopuleran atau jasa seseorang menafikan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Akankah ini bisa dijadikan alasan untuk mewarisi segala sesuatunya terhadap dinasti tertentu? Tidak. Iktiraf, pengakuan terhadap kemerdekaan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala sebagai buah dari perjuangan. Itu menjadi landasan bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini. Selanjutnya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka hendaklah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah itu kamu distribusikan, berbagi. Jangan nikmat sendiri.
Mungkin terlalu ekstrim kalau kita mendengar sebuah puisi yang ditulis oleh Anton Permana yang judulnya Jangan Sedih Jenderal. Surat ini ditujukan kepada Jenderal Sudirman, bahwa kami sudah merdeka, tetapi berganti dengan penjajah yang baru. Berganti dengan penjajah cukong-cukong, pemilik modal besar. Kami tinggal menjadi kacung-kacung. Kami menjadi anak-anak bangsa yang tidak ditoleh, dipandang dengan sebelah mata. Padahal engkau telah berjuang, mengorbankan jiwa dan ragamu untuk kemerdekaan ini. Kurang lebih demikian surat terbuka dari salah seorang anak bangsa ini. Ini sebuah ungkapan kepedihan, kepiluan melihat nasib rakyat Indonesia pada saat ini. Namun kita sebagai orang yang beriman, banyak cara untuk tahaddus bin ni'mah, untuk memberitakan, mengkabarkan, mendistribusikan kebahagiaan ini kepada yang lain. Sekecil apapun yang kita punya, kita bisa berbagi. Selemah apapun posisi kita, kita bisa berbuat, sekali lagi berbuat yang bermanfaat. Maka dari itu perlu kita belajar banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengekspresikan kenikmatan yang beliau terima. Salah satunya ketika beliau dikomentari oleh istrinya Siti Aisyah, ketika beliau bersolat malam, solat tahajud, beliau menangis terisak-isak sampai terbangun Siti Aisyah dan berkata, apa yang kau sedihkan Rasulullah? Bukankah Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu? Bukankah Allah telah menjanjikan surga untukmu? Apa jawab beliau? Afala akuna abdan syakura? Tidakkah boleh aku menyatakan syukurku dan terima kasihku kepada Allah dengan cara yang seperti ini? Cara bersyukur yang bisa kita tumpahkan, kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelak semangat yang muncul adalah perjuangan dari segala dimensi, sehingga membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan kebenaran. Inilah contoh yang paling bagus untuk kita tiru. Lakukan. I'mal ala makanatikum fasairallahu a'malakum wa rasuluh. Lakukan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Mengajar, memberi, bersedekah, menolong, membantu, mencerahkan. Banyak yang bisa kita lakukan. Meluruskan sejarah yang bengkok. Sekarang ini ada kecenderungan sejarah itu dipermainkan, sejarah itu diputar balikkan. Yang benar bisa salah. Contoh, PKI jelas pengkhianat, tetapi bisa jadi kita yang dianggap berkhianat karena pemutarbalikkan sejarah. Suatu hari ada keinginan agar kita minta maaf kepada PKI. Sudah ada tanda-tandanya.
luruskan. Beri nasihat kepada anak-anak cucu kita. Kasih tahu orang yang tidak tahu tentang sejarah. Itu sudah berbuat cara kita mensyukuri nikmat. Banyak cara, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulikal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sekali lagi hadirin sedang jemaat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dalami, hayati, akui bahwa apa yang kita terima adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan sangat berharga lagi. Mari kita rawat, mari kita pelihara, dan mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirkal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansur man nasarad din wa khdhul man khadhalad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Innallaha ya'lamu ma tasna'un.